Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diizinkan bisa kembali beribadah bersama. Walaupun mungkin lewat video, lewat online. Tapi kita percaya kuasa Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan ada di saat kita datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan mulai ibadah kita dengan saat teduh. Amin. Saudara kasihan dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ibadah ini saya mau membuka sedikit dengan kesaksian di mana setiap hari saya melihat dari internet jumlah korban dari virus yang terkena virus ini, terdampak virus itu semakin bertambah. Tetapi itu membuat saya setiap pulang kerja, setiap harinya, setiap bangun tidur pula, saya selalu bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Membuat saya semakin bersyukur dan saya tahu kalau pengharapan saya hanya di dalam nama Tuhan. Dan saya cuma percaya kalau Tuhan setiap harinya ketika Dia izinkan kita hidup, itu artinya Tuhan belum selesai bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu saat ini kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah nama Tuhan. Kita bersyukur buat kehidupan yang Tuhan sudah masih kasih dalam 1 minggu ini, di mana kita masih bisa sehat, kita masih bisa beribadah. Mungkin saat ini juga saudara-saudara di rumah sedang dalam keadaan yang tidak sehat, tapi kita percaya Tuhan akan menyatakan kuasa atas setiap hidup kita. Mari kita angkat pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dari awal kita angkat pujian, katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi. Katakan Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Katakan mulutku penuh dengan pujian. Mulutku
Kami bersyukur kepadamu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang terus berkasih karunia dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau boleh melayakkan kami umat-Mu. Boleh ada sampai saat ini. Untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa. Baik kami yang hadir di sini. Bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live. Engkau kuduskan kami dalam ibadah ini. Sehingga di dalam ibadah ini sesungguhnya hanya Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya ketika Tuhan dipermuliakan, hadirat-Mu turun atas kami, memberkati kami, memberikan kekuatan dan cara pandang yang baru, yang bersumber daripada firman-Mu. Sehingga dalam menghadapi situasi yang ada sekeliling kami tidak goyah iman. Kami tidak tinggal dalam kekhawatiran. Kami tidak tinggal dalam ketakutan. Tetapi biarlah pengharapan kami akan Engkau semakin bertumbuh. Dan di dalamnya kami boleh sungguh lagi memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Totalitas ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah jadi dalam nama Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya setiap kita yang percaya itu akan memperoleh kehidupan yang kekal, bukan mendapatkan binasa. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kematian Tuhan di kayu salib, yang menebus segala dosa kita, yang membawa kita bisa dekat kepada Bapa. Terima kasih Bapa atas karya salib-Mu. Ku ada dalam kemuliaan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Ku ada bukti penebusan-Mu oleh kuasa darah-Mu. Ku temukan anugerah yang ajaib, benar Kau berikan hidup-Mu sebagai korban. Mari kita katakan mulia. Mulia, mulia, Kau menebus segala dosaku, Kau berikanku hidup yang baru. Katakan, kini ku berjanji. Kini ku berjanji di hadapan-Mu, takkan ku sia-siakan karya-Mu ya Tuhan. Jadikan kami karya-Mu, jadikan ku milik-Mu. Hidup kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Hidupku hanya untuk-Mu. Ku temukan, amin. Ku temukan anugerah yang ajaib, benar Kau berikan hidup-Mu sebagai korban.
Mari saudara-saudara yang terkasih, saat ini hampiri Tuhan. Akui setiap dosamu di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi terkadang kita mengecewakan Tuhan lewat perlakuan kita, lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat perkataan kita. Tapi percayalah, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tuhan tidak memandang hina dosa kita, tapi Dia menantikan kita untuk kembali kepadanya. Bapa di surga, ini hidup kami ya Tuhan. Ini setiap dosa kami ya Tuhan. Seluruh hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari demi hari yang Kau masih berikan kepada kami. Buat kesempatan-kesempatan yang baru yang masih Kau berikan kepada kami. Untuk kami bisa menjalani hidup kami. Untuk kami bisa menjadi lebih serupa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mulia, mulia, Engkau menebus setiap dosa kami. Kau menebus segala dosaku. Kau berikanku. Kami bersyukur ya, buat hidup yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya kami sudah diampuni. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah, itu sebuah anugerah yang besar bagi kita. Dan saat ini kita akan mengangkat pujian kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, yang di rumah maupun yang di sini, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kita katakan bahwa hidup kita saat ini kita memilih untuk bersama Tuhan dan sesuai dengan kendali Tuhan. Sebab Tuhan telah turun ke dunia untuk menebus setiap kita. Saatnya kita menetapkan pilihan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih-Mu jika kami akui, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah, amin, setia dan adil, maka mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati. Tak mau
bersyukur ya Tuhan buat hidup kami. Dan saat ini kami memilih untuk berjalan dengan kebenaran. Katakan kau Tuhan, kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ke segala dosa. kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahnya. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, kau kan mengampuni, amin, dari segala yang jahat. Tak mau Hidup bagi dunia ini lagi, kami gak mau kompromi ya Tuhan. ini kompromi. Kau ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati. Tak mau tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Para papa pada para papa pada para papa pada para papa beri kemuliaan bagi Allah kita yang ajaib, yang sungguh luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Segala perbuatannya adalah perbuatan yang ajaib. Kita percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti tahu hal seperti sekarang yang kita lihat ini pun, yang terjadi saat ini, kita percaya semua itu karena kehendak daripada Bapa di surga. Artinya saat ini kita datang kepada Tuhan, kita cuma punya harapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, hanya Tuhanlah Allah di hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan hanya Engkau pemegang setiap kehidupan kami ya. Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia Yes, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari saudara-saudara kita angkat pujian dari awal. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ku Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Oh Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. dunia. Oh, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, sembah Tuhan, Sang pemegang kehidupan kita. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari musik saja, angkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saat ini berikan waktu untuk memuji menyembah nama Tuhan, sebab hanya Tuhan Allah pemegang kehidupan kita. Walaupun dunia bergoncang, apapun yang terjadi di luar sana, tapi kita percaya Tuhan pemegang kehidupan kita, dan Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami, sebab Engkau Allah pemegang kehidupan. Terima kasih. Mari kita angkat
Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, itu tidak pernah mengubah kesetiaan-Mu kepada umat-Mu. Karena Engkau Allah yang sejati dan Allah yang kekal adanya. Maka kesetiaan-Mu kekal adanya bagi umat-umat-Mu. Dan hari ini, kami boleh meyakini akan anugerah Tuhan yang dinyatakan melalui kebaikan Allah, yang boleh melayakkan kami boleh ada sampai saat ini, dan boleh menikmati keintiman dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu, suara yang meneduhkan kami, suara yang menghibur kami, suara yang memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, siapkanlah pendengaran kami, siapkanlah pikiran kami, siapkanlah hati kami, sehingga kami semua tidak dilewatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh menguasai pikiran kami, oleh karena kami punya kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang hina ini. Layakkan hamba-Mu di hadapan hadirat-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Dan ajar hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu. Tapi biarlah setiap perkataan yang keluar itu mengalir dari hati Allah dan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan akan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan yang kekasih. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur oleh karena Tuhan boleh memelihara kita sampai saat ini. Walaupun di tengah-tengah COVID-19 yang kita alami di sekitar kita. Tetapi Tuhan boleh menaungi kita. Tuhan boleh melindungi kita. Sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Seharusnya setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita menambah ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Jemaat yang kekasih, mari dengan kerendahan hati dan sikap hormat di hadapan Tuhan dalam ibadah ini, kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23 yang menjadi landasan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Baik jemaat yang ada di sini maupun jemaat yang menyaksikan secara live, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yohanes pasal 20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum Yesus naik di atas kayu salib dan akhirnya mati, Yesus berkata bahwa dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Dia akan menderita, dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan setelah itu dia naik ke surga. Namun jemaat Tuhan yang kekasih, dalam ungkapan ini kita memahami bahwa ketika Yesus bangkit, Yesus tidak langsung naik ke surga. Seharusnya bisa saja Yesus langsung naik ke surga. Tetapi dia harus memakai 40 hari sebelum naik ke surga untuk menampakkan diri kepada 500 lebih orang. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada 500 lebih orang baru dia naik ke surga? Apa pentingnya penampakan diri kepada 500 lebih orang baru dia naik ke surga? Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita meneliti peristiwa setelah kebangkitan sampai kepada peristiwa kenaikan dia ke surga, di sana banyak peristiwa yang terjadi di sana. Tetapi hari ini kita boleh sungguh lagi melihat bahwa di dalam penampakan Kristus minimal ada 3 hal penting yang Yesus mau nyatakan dalam penampakan itu. Yang pertama adalah dalam penampakan itu dia mau menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa ditiadakan. Tetapi kebangkitan Kristus melalui penampakan-penampakan yang ada untuk menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Dan di sana ada faktanya. Faktanya dilihat oleh 500 orang lebih. Padahal kita memahami, untuk melihat sebuah peristiwa itu secara sah, secara bukti bahwa itu diterima, hanya membutuhkan 2 atau 3 orang lebih saksinya. Tapi Yesus memberikan saksi lebih daripada 2 atau 3 orang. Bahkan sampai 500 lebih orang. Dan itu tercatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Paulus berkata, berita yang mereka beritakan tentang kebangkitan Kristus bukanlah berita yang kosong, tetapi berita yang sungguh-sungguh menjadi fakta sejarah. Karena 500 lebih orang menyaksikan tentang kebangkitan Kristus dengan tubuh kemuliaan. Bahkan Paulus mengatakan, mereka masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu sampai kepada Paulus menulis surat 1 Korintus. Maka di sana ada fakta sejarah yang membuktikan bahwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang harus diterima. Yang kedua, yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia menampakkan diri selama 40 hari. Di sana kita menemukan ada hal yang penting di mana dia meneguhkan kembali percaya dan iman daripada murid-muridnya. Sehingga sebelum dia pergi, murid-murid sudah kembali pulih kepercayaan mereka. Dan di sana mereka diyakinkan bahwa guru mereka, Allah mereka, Tuhan mereka yang telah mati, dia juga bangkit. Dan kebangkitan itu mereka alami bersama-sama dalam relasi mereka dengan Kristus itu sendiri. Hal yang ketiga, dalam peristiwa penampakan itu, Yesus tidak hanya menunjukkan bahwa kebangkitan adalah sebuah fakta sejarah. Yesus tidak hanya meneguhkan kembali iman dan percaya daripada murid-murid. Tetapi yang ketiga adalah dia memberikan sesuatu yang sangat penting. Yaitu sebuah surat wasiat. Dan surat wasiat itu adalah amanat agung. Sebelum dia pergi, dia memberikan amanat agung. Karena tongkat estafet daripada pemberitaan Injil itu akan dilakukan oleh para rasul sendiri. Dan dia meneguhkan itu dengan dia berkata dalam Matius pasal 28
Ayat yang ke-18. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah ada padaku. Maka pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam namaku. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau. Jadi di sini, 3 hal ini menjadi sebuah alasan mengapa Yesus harus menampakkan dirinya kepada lebih 500 orang. Namun hari ini, kita memfokuskan akan teks kita kepada tema kita hari ini, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Mengapa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kata damai sejahtera ini merupakan satu ungkapan yang pertama yang Allah berikan, Yesus berikan kepada murid-murid. Apakah tidak ada kalimat yang lain yang harus diucapkan oleh Yesus? Mengapa Yesus harus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu? Dari sini kita akan melihat 3 hal penting dalam ungkapan damai sejahtera bagi kamu. Hal yang pertama, kata damai sejahtera pada saat itu adalah kata yang dibutuhkan oleh murid-murid pada saat itu. Maka Yesus yang tahu kebutuhan murid-murid, di sana dia tahu kebutuhannya adalah damai sejahtera. Mengapa? Karena kalau kita melihat kembali semua surat-surat Injil, secara khusus Injil-Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Maka di sana kita menemukan ada 3 hal yang menggelisahkan kehidupan murid-murid. Di mana murid-murid pada saat itu mereka mengalami 3 hal itu berkaitan dengan penderitaan, kematian daripada Yesus Kristus itu sendiri. Yang pertama, mereka mengalami kegelisahan. Mengapa mereka mengalami kegelisahan? Oleh karena selama ini mereka mengikut Tuhan, ternyata guru yang mereka segani, guru yang mereka hormati, ternyata guru itu di tangan-tangan musuhnya tidak berdaya, bahkan pada akhirnya harus mati. Sehingga di sana mereka mulai gelisah. Gelisah tidak hanya pada gurunya, tapi juga gelisah terhadap hidup mereka. Kenapa? Karena mereka mengikuti Tuhan dengan pengharapan yang ada. Ternyata semua pengharapan itu menjadi sirna. Hal yang kedua adalah mereka tidak hanya mengalami kegelisahan, tetapi selanjutnya adalah mereka juga mengalami kesusahan yang begitu besar. Oleh karena apa? Karena selama ini mereka menggantungkan hidup mereka kepada gurunya. Ketika makan, ketika membutuhkan sesuatu, bahkan membayar pajak saja, mereka bergantung kepada guru mereka. Bukankah Yesus pernah berkata kepada Petrus, pergilah ke sungai, pancinglah ikan. Dan ikan pertama yang kau pancing, ada uang di dalamnya, dan bayarkanlah itu untuk pajak. Artinya apa? Dalam segala hal mereka bergantung kepada Yesus. Tapi ketika Yesus mati, mereka tidak punya masa depan. Maka di sana mereka mengalami kegelisahan. Mereka mengalami kesusahan akan masa depan. Tapi yang ketiga adalah mereka mengalami ketakutan di dalam diri mereka. Mengapa? Karena ketika guru mereka harus ditangkap, ketika guru mereka harus menderita, ketika guru mereka harus mati, selanjutnya mereka berpikir, selanjutnya adalah giliran mereka. Maka di sini ayat ini berkata, di secara khusus ayat yang ke-19 berkata di situ bahwa pada waktu itu, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada apa? Orang-orang Yahudi. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa di sana. Maka mereka membuktikan ketakutan itu dengan mereka mengunci pintu itu dari dalam. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya berpikir kondisi murid-murid ini tidak beda dengan kondisi kita saat ini. Bukankah banyak orang dengan kondisi COVID-19 ini, banyak orang mengalami kegelisahan, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kesusahan karena mereka tidak punya kepastian. Sebagaimana murid-murid juga tidak punya kepastian dalam kehidupan mereka. Mereka
hidup dalam kegelisahan, mereka hidup dalam kesusahan, mereka hidup dalam ketakutan. Dan bukankah kita juga mengalami hal seperti itu? Tapi mari kita boleh sungguh lagi melihat. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya sendirian. Yesus tidak membiarkan murid-murid dalam kegelisahan. Yesus tidak membiarkan murid-murid dalam kesusahan. Yesus tidak membiarkan murid-murid dalam ketakutan. Tapi di sini dia berkata, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Padahal pintu itu terkunci. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Mari kita boleh belajar satu hal. Ketika kita mengalami kegelisahan, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami ketakutan, ingat, Yesus mengerti kondisi kita. Yesus mengerti keadaan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Maka di sini dia hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus adalah pribadi yang bukan hanya mengerti, tetapi dia mau campur tangan dalam masalah kita. Dia mau campur tangan dalam seluruh keberadaan kita. Maka di sini, mari kita boleh sungguh lagi melihat, Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, Yesus mengerti kebutuhan mereka. Apa kebutuhan mereka? Mereka membutuhkan saat itu adalah damai sejahtera. Apa yang saudara dan saya mengerti saat ini? Yesus lebih mengerti kondisi kita daripada kita. Yesus lebih mengerti kebutuhan kita daripada kita mengerti kebutuhan kita. Ketika kita berdoa, seakan-akan kita lebih mengerti kebutuhan kita. Ketika kita khawatir dan gelisah, kita sepertinya merasa bahwa kita lebih mengerti kondisi kita. Dan sepertinya kita bertindak seakan-akan kita lebih tahu akan masa depan kita dengan asumsi-asumsi yang ada pada kita. Tapi mari kita boleh belajar satu hal. Yesus lebih mengerti kebutuhan kita. Dan dia tahu jalan keluar yang terbaik buat kita. Saya percaya dengan kondisi COVID-19 ini, saya percaya dua hal yang kita harus doakan. Yang pertama adalah kita berdoa supaya Tuhan menyatakan maksudnya di balik COVID-19 ini. Karena tidak ada satu peristiwa pun di luar daripada izin Tuhan. Kalau demikian ini dalam izin Tuhan. Kalau ini dalam izin Tuhan, maka kita percaya Tuhan juga tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu solusi kita. Tuhan tahu apa pengharapan kita. Maka pasti dia hadir untuk boleh memberikan tujuan, menjawab setiap kebutuhan pergumulan-pergumulan kita. Tetapi tidak hanya itu, dia akan membawa kita untuk mengerti maksudnya di balik setiap pergumulan ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, bukankah ketika dia hadir, dia menyatakan maksudnya kepada murid-murid untuk mengerti bahwa dalam setiap peristiwa, baik penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, ada maksud yang kekal di sana yang perlu dilihat dan dipahami oleh murid-murid. Oleh sebab itu, janganlah kita melihat situasi itu lebih besar daripada Tuhan. Tapi marilah kita melihat Tuhan lebih besar daripada setiap situasi yang ada. Maka jangan kerdilkan imanmu, jangan kerdilkan percayamu pada Tuhan. Tapi besarkanlah percayamu, besarkanlah pengharapanmu pada Tuhan. Mata imanmu tetap memandang pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia pasti datang tepat pada waktunya untuk menolong kita. Oleh sebab itu, ketika iman kita besar, kekhawatiran kita akan menjadi kecil. Ketika iman kita percaya kita besar, maka kegelisahan kita akan menjadi kecil. Ketika harapan kita pada Kristus lebih besar, maka di sana ketakutan kita akan menjadi kecil. Maka yang dibutuhkan saat ini, matamu tidak boleh hanya tetap memandang pada persoalan hidup, tapi mata imanmu terus memandang pada Tuhan. Maka di sana tangan Tuhan akan membesarkan imanmu dan pengharapanmu. Maka di sana engkau tidak akan pernah hidup dalam kegelisahan, kesusahan, dan ketakutan. Karena dia ada bersama denganmu. Ini menjadi hal yang pertama. Dalam konteks ini, mengapa Yesus hadir dan memberikan damai sejahtera bagi mereka? Karena mereka sedang ada dalam kegelisahan, mereka sedang ada dalam kesusahan, murid-murid sedang ada dalam ketidakpengharapan, dan mereka sedang ada dalam ketakutan adanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh sungguh lagi meneguhkan iman kita untuk terus memandang pada Tuhan yang tahu apa pergumulan kita, dan dia tahu waktu yang terbaik. Yang kedua, mengapa ketika Yesus hadir, Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Tidak hanya meneguhkan kembali,
akan iman dan percaya daripada murid-murid. Karena dia tahu kondisi daripada murid-murid. Tapi hal yang kedua yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yang kedua adalah ketika damai sejahtera itu Yesus berikan kepada mereka. Mereka tidak tinggal dalam situasi yang netral saja. Ya udah, kegelisahan itu selesai, ya udah selesai. Kesusahan itu selesai, ya selesai. Ketakutan itu selesai, ya selesai. Tidak. Tetapi Tuhan mengangkat kegelisahan. Tuhan mengangkat kesusahan. Tuhan mengangkat ketakutan. Dan memberikan hal yang positif dalam kehidupan murid-murid yang ada. Dan kehidupan positif itu adalah Tuhan memberikan sukacita buat mereka. Kalau Tuhan hanya meniadakan akan ketakutan dan membiarkan itu seperti itu, maka murid-murid hanya ada dalam kondisi yang netral saja. Tetapi di sana kehadiran damai sejahtera itu mengerjakan sukacita dalam kehidupan murid-murid. Dan kita memahami itu dikerjakan oleh Kristus dalam kondisi instan pada saat itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita memahami bahwa kehadiran Kristus sebelum dia bangkit. Dan kehadiran Kristus setelah dia bangkit. Allah adalah dua kehadiran yang berbeda. Di mana sebelum dia bangkit, dia hadir secara fisik. Tetapi dia tidak hadir di mana-mana. Karena dia dibatasi oleh tubuh jasmani. Yang adalah darah dan daging itu sendiri. Maka ketika dia hadir di Yudea, dia tidak hadir di Yerusalem. Dia ada di Kapernaum, dia tidak ada di Yudea. Dia hadir dalam keterbatasan yang ada. Karena sebagai manusia 100% sebelum dia bangkit, dia terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi ketika dia bangkit, dia menggunakan tubuh kemuliaan yang tidak terbatas itu. Maka selanjutnya kehadiran dia adalah kehadiran yang tidak terbatas. Mengapa? Karena di sini pintu sedang terkunci. Tetapi dengan tubuh kemuliaan dan kebangkitan tubuh kemuliaan, dia mampu masuk tanpa membuka pintu. Karena bagaimana dia membuka pintu kalau kuncinya dari dalam? Tetapi dia dalam tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu, dia datang. Dia datang di tengah-tengah murid-murid. Dan ketika kita bicara dia datang, maka di sana kita bicara tentang beberapa hal. Yang pertama, kehadiran dia adalah kehadiran inisiatif dia sendiri. Jadi bukan karena murid-murid mempengaruhi dia sehingga dia datang. Tapi dia sendiri yang berinisiatif untuk datang kepada murid-muridnya dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat dibatasi itu. Yang kedua, dia tidak hanya hadir dengan inisiatif dia sendiri. Tetapi selanjutnya adalah dia hadir dengan kuasa damai sejahtera itu. Dan dia bagikan itu kepada murid-murid. Dan selanjutnya kuasa damai sejahtera itu mengubahkan hidup murid-murid untuk mendapatkan sukacita yang abadi. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Agustinus, Bapak sejarah gereja. Dia berkata, kebahagiaan dan kegembiraan dan ketenangan hidup tidak akan Allah berikan di luar dirinya. Karena semuanya itu hanya ada di dalam dirinya. Maka ketika Yesus hadir dengan damai sejahtera, maka damai sejahtera itu mengubah situasi kita dan menggantikan itu dengan sukacita. Maka jangan mencari sukacita di tempat yang lain. Dan mari kita memahami kehadiran Kristus. Ketika hadir dalam tubuh kemuliaan, maka kehadirannya tidak dibatasi karena dia adalah Allah. Dan kita memahami Allah itu hadir di mana-mana, bukan? Allah itu ada di mana-mana. Karena dia punya potensi sebagai pribadi yang memiliki sifat omnipresence. Allah yang maha hadir. Maka dia hadir di mana-mana. Tapi mari kita melihat Allah yang hadir di mana-mana beda dengan Allah yang hadir secara relasional. Perlu kita mengerti ini. Allah yang hadir di mana-mana beda dengan Allah yang hadir secara relasional.
Murid-murid pada saat itu, walaupun kegelisahan, mereka mengalami kegelisahan, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami ketakutan. Tapi ketakutan, kegelisahan, kesusahan tidak menarik mereka daripada persekutuan. Saya ulangi kalimat ini. Kegelisahan, ketakutan, kesusahan tidak menarik mereka daripada persekutuan mereka dengan Tuhan. Tapi di tempat yang terkunci itu, mereka tetap bersekutu. Dan ketika mereka bersekutu, Yesus hadir di sana. Dan ketika dia hadir dengan kehadiran relasional. Di sana ada hubungan antara Kristus dengan murid-muridnya. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh firman. 2-3 orang berkumpul, maka Allah hadir di sana. Kondisi kita saat ini, kita tidak bisa beribadah di gereja kita. Di dalam gedung G3 Osaka. Kita beribadah dari rumah masing-masing. Kondisi kita sama. Mungkin engkau hanya beribadah dengan suamimu atau istrimu. Suamimu, istrimu dan anak-anak. Tetapi mari kita melihat. Ketika engkau bersekutu, ketakutan, kegelisahan, kesusahan tidak menarikmu daripada persekutuan dengan Tuhan. Dan engkau tetap bersekutu. Ingatlah Allah hadir di sana. Kristus hadir di sana untuk meneguhkan persekutuanmu. Dan ketika dia hadir secara relasional, dia akan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Dia akan mengangkat ketakutanmu, dia mengangkat kegelisahanmu, dia mengangkat kesusahanmu, dan dia gantikan dengan sukacita yang abadi. Karena damai sejahteranya diberikan kepadamu. Jemaat Tuhan yang kekasih, mengapa demikian? Ketika Yesus datang, dan akhirnya murid-murid mengenal dia. Murid-murid bersukacita. Yesus tidak hanya stop di situ. Tapi dia katakan, inilah tanganku yang berbekas paku. Inilah lambungku yang berbekas paku. Apa artinya? Damai sejahtera itu kita tidak dapatkan secara instan. Sukacita itu kita tidak dapatkan secara instan. Tapi damai sejahtera dan sukacita itu kita dapatkan oleh karena karya salib Kristus. Tanpa salib Kristus tidak ada damai sejahtera yang kekal. Tanpa salib Kristus tidak ada sukacita yang kekal. Maka ketika kita mendapatkan damai sejahtera, ketika kita mendapatkan sukacita, mari kita melihat damai sejahtera dan sukacita itu ada harga yang dibayar. Dan yang membayar itu bukan saya dan saudara. Tapi yang membayar itu adalah Kristus yang bangkit itu sendiri. Dan ketika dia sudah membayar itu, dan dia datang dan memberikan damai sejahtera dalam hatimu, dia memberikan sukacita dalam hatimu, maka dunia tidak akan pernah merampas sukacita itu dalam hatimu. Dunia tidak dapat merampas damai sejahtera itu dalam hatimu. Karena salib menjamin damai sejahtera itu. Salib menjamin sukacita itu. Maka dalam Yohanes pasal 14 Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia berikan kepadamu. Damai sejahtera dalam dunia itu adalah damai sejahtera yang dipengaruhi oleh apa yang ada di luar kita. Dan itu bisa sirna dan musnah. Tetapi damai sejahtera yang Yesus berikan oleh karena karya salib Kristus. Tangannya dipaku, lambungnya ditombak, dia memakai mahkota duri. Itu menunjukkan bahwa damai sejahtera dan sukacita itu ada harganya. Maka karya salib Kristus tidak hanya mengerjakan keselamatan kita. Tapi karya salib Kristus dan kebangkitannya pun menjamin damai dan sukacita dalam hidup kita. Kita mau cari damai di mana lagi? Kita mau cari sukacita di mana lagi? Maka sekali lagi, teguhkan imanmu pada Tuhan. Teguhkan pengharapanmu pada Tuhan. Kuatkan keintimanmu dengan Tuhan. Maka dunia akan melihat bahwa damai sejahteramu dan sukacitamu tidak akan pernah direbut oleh dunia ini. Karena itu dijamin oleh Kristus sendiri. Maka kata damai sejahtera yang diberikan pertama, diucapkan oleh Yesus pertama, itu meneduhkan kembali kehidupan, menguatkan kembali iman dan percaya daripada murid-murid. Dan Allah gantikan dengan sukacita yang abadi itu sendiri. Tapi tidak stop di situ. Selanjutnya kita menemukan ada kalimat damai sejahtera lagi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Mari kita melihat ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera
bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera yang pertama, sekali lagi saya ulangi. Damai sejahtera yang pertama adalah damai sejahtera yang mengembalikan akan murid-murid untuk percaya dan berpengharapan dalam Kristus. Meniadakan kegelisahan, meniadakan kebimbangan, meniadakan kesusahan, meniadakan ketakutan. Dan Allah gantikan dengan sukacita. Tetapi damai sejahtera yang kedua, yang sebenarnya intinya sama. Yaitu damai sejahtera yang pertama dan kedua intinya sama. Yaitu dari kata shalom dan irene. Tapi shalom dan irene ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia membutuhkan dua kata. Padahal dalam bahasa Ibrani dan Yunani hanya satu kata, shalom atau irene. Tetapi Ibrani dan Yunani menggunakan satu kata shalom dan irene. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu membutuhkan dua kata, damai dan sejahtera. Damai itu bicara tentang sesuatu yang di dalam batin kita. Tapi sejahtera itu bicara tentang sesuatu yang di luar kita. Jadi shalom itu mengerjakan kesejahteraan, ketenangan dalam batin kita. Kepenuhan dalam hati kita. Keutuhan di dalam hati kita. Tetapi yang kedua, dia mengerjakan kecukupan dalam kebutuhan kita. Itulah shalom. Kenapa demikian? Karena kita memahami pada saat itu secara batin murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Tidak ada ketenangan. Secara kebutuhan tiap-tiap hari. Bahkan Yohanes pasal 21 dikatakan mereka menjala seharian, mereka tidak dapat apa-apa. Dan Yesus berteriak pada mereka, adakah lauk ada padamu? Mereka berkata, tidak ada. Tapi kita melihat kehadiran Kristus membuat mujizat dalam kehidupan mereka. Dari yang nol menjadi banyak. Nah di situ Tuhan Yesus menjamin bahwa Tuhan tidak hanya memberikan ketenangan secara batin, tapi Tuhan juga memberikan kecukupan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dan dia membuktikan bahwa dia tidak hanya berurusan dengan rohani kita, tapi dan rohani murid-murid, tapi dia juga berurusan dengan dapur murid-murid. Apa buktinya? Kalau kita baca Yohanes pasal 21, sebelum murid-murid naik ke darat untuk membawa ikan, 153 ekor itu. Ternyata Yesus di darat sudah bakar ikan. Kita tidak tahu ikan itu Yesus tangkap pakai apa. Tapi dia Allah yang bisa mengintervensi segala sesuatu. Dan dia memberi makan murid-murid pada saat itu dari ikan dan roti yang sudah dia sediakan sendiri. Artinya apa? Yesus sangat peduli dengan kehidupan murid-murid. Dan Yesus mau menunjukkan shalom yang abadi itu bagi mereka. Tuhan Yesus memberikan ketenangan, tapi Tuhan Yesus juga memberikan kecukupan. Ini baik-baik. Doa Bapa kami mengajarkan kita apa? Berikanlah makanan yang apa? Secukupnya. Apa itu cukup? Cukup itu apa? Pas. Tidak kurang. Betul. Pendeta Dr. Paul Taksibarani memberikan sebuah pernyataan atau suatu lukisan tentang apa itu cukup. Dia berkata, kalau uangmu hanya cukup untuk membeli kentang goreng, maka cukupkanlah uangmu untuk membeli kentang goreng. Tapi bagaimana kalau uangku cukup untuk kentang goreng, tapi hatiku ingin makan Kentucky Fried Chicken? Maka dia memberikan dua solusi. Belilah kentang goreng, ketika engkau makan kentang goreng, biar engkau sungguh berpikir bahwa itu kamu sedang makan Kentucky Fried Chicken. Tapi yang kedua dia berkata begini, solusi yang kedua. Kalau uangmu cukup untuk beli kentang goreng, belilah kentang goreng dan bawalah kentang goreng itu ke restoran Kentucky Fried Chicken. Makanlah di sana sambil baunya adalah bau Kentucky Fried Chicken. Tapi dia tidak stop di situ, dia berkata,
tapi cepat-cepat makan kentang goreng itu sebelum diusir oleh satpam di restoran Kentucky Fried Chicken. Jemaat Tuhan yang kekasih, Shalom itu mengerjakan sesuatu yang cukup dalam kehidupan kita. Dan itu membuktikan selama kehidupan murid-murid, mereka tidak pernah kekurangan suatu apapun juga. Tapi mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Kita boleh sungguh lagi melihat ketika Yesus memberikan sukacita buat mereka. Selanjutnya Yesus melanjutkan dengan damai sejahtera bagi kamu. Nah, damai sejahtera yang kedua itu berbicara tentang pengutusan. Karena dia melanjutkan kalimat, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi, ketika mereka mengalami damai sejahtera, ketika mereka mengalami sukacita, tidak stop di situ. Tetapi selanjutnya adalah mereka harus membawa tongkat estafet pemberitaan Injil itu sendiri. Mengapa dalam pengutusan itu harus dimulai dengan damai sejahtera? Karena kita memahami pelayanan tongkat estafet adalah pelayanan dalam kualitas Allah itu sendiri. Maka secara manusia, murid-murid tidak mungkin bisa menjalankan akan tugas daripada penginjilan itu sendiri. Tetapi ketika mereka dikuatkan, dijamin dengan shalom Allah, dijamin dengan ketenangan secara batin, dan juga kecukupan secara lahiriah, maka itu akan meneguhkan mereka untuk boleh berjalan. Dan meyakini bahwa Allah yang sudah memberikan damai sejahtera, Allah yang akan menjamin mereka dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan bukankah Yesus mengutus mereka dan berkata, enggak usah bawa pundi-pundi, tidak usah bawa apa-apa, enggak usah bawa baju cadangan. Pergilah, Tuhan akan menyediakan kecukupan bagi mereka. Jemaat Tuhan yang kekasih, berita pemberitaan Injil, amanat agung, itu diberikan pada saat akhir sebelum Yesus naik ke surga. Mengapa demikian? Biasanya dalam tradisi Yahudi, kata-kata terakhir adalah kata-kata yang harus menjadi pertama. Saya ulangi kalimat ini. Dalam tradisi Yahudi, kata-kata terakhir dari seseorang yang sangat penting, itu akan menjadi kata-kata penting yang harus menjadi kata-kata yang pertama, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada pada saat itu, yang mendengar kalimat itu. Dan di sini kita melihat pengutusan ini adalah pengutusan yang terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Dan pengutusan ini menjadi pengutusan yang harus dijadikan sebagai hal yang pertama bagi gereja. Kita memahami dalam Kisah Para Rasul 11 baru muncul yang namanya Kristen. Tapi sebelum muncul kata Kristen, sudah ada kata yang namanya murid-murid. Apa yang saudara mengerti di sini? Setiap orang Kristen belum tentu murid, tapi setiap murid pasti adalah orang Kristen. Amin itu. Saya ulang kalimat ini. Setiap orang Kristen belum tentu menjadi murid, tapi setiap murid pasti menjadi orang Kristen. Dan kalau setiap murid menjadi orang Kristen, maka setiap murid harus melihat tugas pengutusan yang dilandasi dan berita damai sejahtera adalah berita yang penting. Mengapa? Karena mereka sendiri pun mengalami itu, murid-murid pun mengalami itu. Di mana? Tidak mungkin dengan kegelisahan, kesusahan dan ketakutan mereka pergi memberitakan Injil. Tetapi ketika ketakutan, kegelisahan mereka dan kesusahan mereka ditiadakan oleh Tuhan, mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita. Itulah yang menjadi landasan di mana mereka harus pergi untuk memberitakan Injil. Dan beritanya jelas, tangan Kristus yang terpaku dan lambung Kristus yang ditusuk. Itu beritanya adalah kematian dan kebangkitan Kristus yang mereka harus bawa. Dunia membutuhkan itu. Saat ini pun dunia sedang ada dalam kegelisahan. Dunia saat ini sedang ada dalam ketakutan. Dunia saat ini sedang ada di dalam kesusahan. Mereka menunggu berita ini. Berita damai sejahtera. Dan berita itu harus disampaikan oleh gereja. Oleh saudara dan saya. Tetanggamu sedang membutuhkan berita ini. Apakah engkau mau memberitakan ini atau tidak? Kalau kegelisahanmu sirna oleh karena kehadiran Kristus, berarti orang lain yang sedang gelisah sedang membutuhkan Kristus. Dan berita itu harus keluar daripada kita sendiri. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, kehadiran Kristus tidak hanya cukup untuk kita,
Tapi kehadiran Kristus yang menjadi pengalaman bersama dengan kita, itu harus menjadi pengalaman bagi orang lain. Tapi itu harus melalui kita. Maka amanat agung tidak akan terlepas daripada berita penampakan Kristus. Maka itu harus adalah tugas kita. Bahkan di sana baru ayat 22 dikatakan. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini bukan berarti murid-murid berkuasa untuk mengampuni dosa, tidak. Tapi maksudnya adalah, aku sudah mengutus kamu. Tongkat estafet berita kematian dan kebangkitan Kristus aku berikan kepadamu. Dan landasannya adalah damai sejahtera. Bawalah berita itu. Berita itu adalah berita pengampunan dosa. Dan ketika engkau menyampaikan berita itu, dan setiap orang yang percaya dengan berita itu, mereka mengalami pengampunan dosa. Dan dosa mereka boleh sungguh lagi dihapus oleh Tuhan. Dan mereka menerima keselamatan daripada Tuhan. Berita pengampunan dosa itu adalah berita yang berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu harus menjadi inti berita kita. Kenapa? Karena ketika dosa ditiadakan, semua problem akan ditiadakan. Bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi di sini kita melihat, kita tahu ketika kita mengalami masalah, kita tahu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena kita tahu yang menyelesaikan dosa adalah Kristus. Dan Kristus adalah alamat yang tepat ketika kita mengalami pergumulan, kegelisahan, ketakutan, dan juga kesusahan. Kristus adalah sandaran. Kristus adalah kekuatan dan kota benteng kita. Berita ini harus disiarkan seluas-luasnya bagi dunia. Karena dunia sedang membutuhkan berita damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang kekasih, janganlah kunci pintu hatimu. Janganlah kunci pikiranmu. Janganlah kunci perasaanmu. Janganlah kunci kehendakmu. Tapi biarlah damai Kristus itu membukakan itu. Dan biarlah sukacita dan damai kita boleh terpancar kepada banyak orang. Karena kita boleh menyaksikan itu kepada orang lain. Dan banyak orang lain boleh sungguh lagi menikmati apa yang kita nikmati itu. Biarlah kata shalom, kata irene, kata damai sejahtera itu boleh sungguh kita terima. Dan kita boleh bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Yang boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, dan tepat dengan kondisi kami saat ini. Kami berdoa, biarlah mata kami tidak memandang hanya kepada situasi yang ada di sekeliling kami. Tapi biarlah mata iman kami sesungguhnya memandang kepada Kristus, Sang Pemberi damai sejahtera itu. Sehingga kami tidak tinggal dalam kegelisahan. Kami tidak tinggal dalam kesusahan. Kami tidak tinggal dalam ketakutan. Tetapi biarlah kami boleh tinggal dalam damai sejahtera. Dan sukacita Allah itu boleh sungguh menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir di sini. Bahkan jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Engkau lebih tahu kebutuhan kami saat ini. Dan Engkau tidak hanya tahu kebutuhan kami, tapi Engkau tahu solusi yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak hanya tahu solusi yang terbaik buat kami, tapi Engkau tahu waktu yang tepat untuk boleh sungguh lagi memberikan solusi itu bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kami, sesusah apapun hidup kami, segetir apapun hidup kami, ajar kami untuk tidak meninggalkan persekutuan kami dengan Tuhan. Karena ketika kami bersekutu dengan Tuhan, kehadiran Tuhan yang bersifat relasional, itu akan hadir dan meneguhkan kami dan menggantikan akan segala sesuatu yang merupakan akibat daripada dosa. Itu digantikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Patrikan firman-Mu ini bagi kami. Dan ingatkan kami. Selanjutnya kami
Tidak hentikan damai sejahtera ini hanya berhenti buat kami. Tapi kami boleh membawa damai sejahtera ini kepada dunia. Karena dunia sedang ketakutan dan membutuhkan akan berita ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sebagai murid-murid yang dengan sukacita pun, bukan tanpa paksaan, tapi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, tapi dengan sukacita, boleh memberitakan akan berita damai sejahtera ini di dalam Engkau. Sehingga banyak orang boleh mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menatang pergumulan situasi yang kami alami saat ini. Kami percaya bahwa COVID-19 ini terjadi tetap dalam izin Tuhan. Dan kami tahu, dan kami meyakini ketika Engkau mengizinkan itu, Engkau punya maksud di dalamnya. Kami berdoa, Engkau menyatakan maksud-Mu yang bernilai kekekalan itu bagi kami. Sehingga di dalamnya kami boleh tetap melihat bahwa Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami juga berdoa, biarlah di dalam anugerah-Mu Engkau boleh meniadakan akan COVID-19 ini. Sehingga kami boleh sama-sama, baik semua manusia, bahkan secara umat-Mu, boleh leluasa beraktivitas, tapi juga boleh memuliakan nama Tuhan di tempat-tempat ibadah kami. Secara khusus di gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menatang pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan Engkau jamah mereka. Kami teringat dengan kakak kekasih dari saudari kami Yohan. Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan dia. Saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan hamba-Mu. Tapi di atasnya, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang sedang bergumul dalam studi, yang bergumul dalam pekerjaan, yang bergumul dalam rumah tangga, yang bergumul dengan buah hati. Kami berdoa, Tuhan Engkau hadir. Dan di dalam kehendak-Mu, Engkau boleh memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami menatang akan kedua ibu kasih kami, Ibu Akane dan Ibu Ance. Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Dan Engkau boleh berkati pertumbuhan janin yang ada. Sehingga boleh bertumbuh dengan baik. Dan tepat pada waktunya boleh dapat dilahirkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa. Kami menatang akan gereja ini. Tuhan Engkau teguhkan akan semua hamba-hamba-Mu. Baik dari gembala, baik dari majelis, baik dari semua para pelayan, bahkan semua jemaat Tuhan. Biarlah situasi ini tidak mengkendorkan akan semangat pelayanan kami. Tidak mengkendorkan persekutuan dan keintiman kami dengan Tuhan. Tapi biarlah dengan semua situasi ini, kami semakin lebih intim dengan Tuhan. Dan biarlah di dalamnya kedewasaan dan pengharapan rohani kami semakin berpaut kepada Tuhan. Bahwa kami biarlah setia melayani Tuhan dan semakin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pelayanan gereja ini dengan segala kebutuhannya, biarlah Tuhan Engkau cukupkan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menatang bangsa Indonesia, bangsa Jepang, bahkan bangsa-bangsa yang mengalami pergumulan COVID ini. Tuhan Engkau memberkati setiap pemerintah dari atasan sampai ke bawahan. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, sungguh-sungguh kebijakan yang bersumber daripada Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Dan itu boleh menolong, menguatkan akan setiap masyarakat yang ada. Kami berdoa secara khusus Jepang. Kami merindukan revival rohani boleh terjadi. Biarlah Tuhan Engkau bekerja, sehingga biarlah banyak orang boleh datang pada Tuhan. Sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan secara live. Mari kita bangkit berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih, dan saya serahkan kembali pada liturgus. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus telah bangkit dan membawa kita kemenangan. Sehingga kita tidak lagi mengalami ketakutan. Saat kita mengalami ketakutan, kegelisahan, kita serahkan ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka segalanya, Tuhan akan berjalan bersama kita dan segalanya ketakutan kita akan sirna. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Buat yang ada di rumah, mungkin kita akan memberikan persembahannya lewat transfer, ya. Jadi nomor rekeningnya ada nanti tertera di layar. Silakan teman-teman, saudara terkasih, silakan dilihat nomor rekening dan memberikan persembahan maupun perpuluhan ke dalam rekening yang telah tertera. Kita membawakan pujian Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Amin. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Kita angkat pujian yang dari awal. Katakan, dalam keterbatasan, dalam keterbatasan, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian. Katakan berjalan, berjalan denganmu Tuhan. Ketakutanku sirna. Amin.
Saatnya saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, pengumuman gereja kita. Warta untuk minggu ini adalah setiap hari Rabu, masih seperti biasa. Kita akan doa bersama. Topik doa akan disampaikan lewat messenger gereja. Buat teman-teman, saudara-saudara mungkin yang baru pertama sekali hadir, yang melihat video ini, silakan lihat di deskripsi video YouTube-nya. Kalau ada grup Facebook, jadi silakan diklik saja. Kemudian bergabung dengan grup Facebook dan messengernya. Dan kita akan menyampaikan topik doa setiap hari Rabu dan pengumuman lainnya nanti di situ. Kemudian yang kedua, hari Kamis kita akan melakukan PA, ya, pendalaman Alkitab umum di nanti kita akan bagikan juga link Zoom-nya untuk kita bisa meeting bersama, PA bersama secara online di rumah masing-masing. Nanti link meeting ID dan passwordnya kita akan sampaikan di grup G3 Osaka juga. Kemudian buat jemaat maupun pelayan, kita akan melakukan pendataan jemaat. Silakan dilihat juga dari grup, ya, nanti dilihat linknya, kemudian diklik, isi timon untuk teman-teman pelayan maupun pengerja maupun jemaat untuk mengisi form data jemaat yang sudah diberikan lewat grup Facebook kita. Baiklah, saudara-saudara terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Puji nama Tuhan, kita sudah di akhir dari sisi ibadah kita akan membawakan pujian kita. Kalau Tuhan ada bersama kita. Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, 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 Immanuel.
Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau lebih lagi katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Engkau Allah Immanuel. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau Allah jaminan satu-satunya bagi kami. Dan di dalam Engkau, kami memiliki kepuasan yang sejati. Oleh sebab itu, ingatkan kami Tuhan, dalam situasi yang kami alami, yang kami butuh adalah kehadiran Allah sendiri. Kehadiran Kristus dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Maka di sana anugerah dan kebaikan Allah turun atas kami. Jemaat yang kekasih, pulanglah dengan sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Silakan duduk kembali dan mengambil saja. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.